telah menyempatkan waktunya untuk hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan laporan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada SD Impres Palapat. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2021 mempunyai kebijakan untuk melakukan pemenuhan guru melalui seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja menjelaskan bahwa pengadaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada instansi pemerintah. Pengadaan tersebut dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman, lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil, dan pengangkatan menjadi P3K. Setelah diangkat P3K, membutuhkan informasi terkait banyak hal. Oleh sebab itu, instansi pemerintah wajib menyelenggarakan orientasi bagi P3K. Hal ini diperlukan agar para peserta orientasi mengenal nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K terutama di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan. Maksud dan tujuan: yang pertama, peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Yang ketiga, sebagai upaya konkret untuk mewujudkan kompetensitas aparatur sipil negara, P3K yang profesional, berkualitas, serta memiliki integritas tinggi. Yang keempat, mengaktualisasikan ilmu yang telah diterima di masa orientasi agar ASN P3K tidak sekedar mengetahui secara keilmuan saja, tetapi lebih jauh lagi memiliki kemampuan untuk menerapkan keilmuannya tersebut tidak hanya dalam situasi simulasi, tetapi dalam situasi sesungguhnya. Waktu dan tempat. Orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah P3K Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2023 dilaksanakan selama 4 hari, yaitu pada tanggal 16 Oktober sampai dengan tanggal 19 Oktober yang bertempat di Auditorium Sidapere Kabupaten Banggai Kepulauan. Pengenalan manajemen kinerja organisasi. A. Manajemen P3K. Rencana kerja P3K tahun 2023. Yang pertama, menyusun perangkat pembelajaran sesuai ketentuan sekolah. Tujuan menyusun perangkat pembelajaran yaitu sebagai panduan atau rencana bagi guru untuk mengarahkan proses pembelajaran sehingga bisa membantu guru dalam merencanakan, menegosiasi, dan melaksanakan kegiatan pembelajaran secara terstruktur. Hasil implementasi perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan sekolah menciptakan lingkungan sekolah yang lebih berdaya dan relevan bagi siswa, dan pada akhirnya meningkatkan prestasi siswa, motivasi belajar, dan persiapan mereka untuk masa depan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran. Tujuan utama dalam meningkatkan kualitas pembelajaran adalah memungkinkan siswa untuk menguasai materi pembelajaran dengan baik.
meningkatkan penguasaan teknologi dalam proses belajar mengajar. Tujuannya melalui penggunaan teknologi, siswa dapat mengembangkan keterampilan digital yang diperlukan di era teknologi yang semakin maju. Target penggunaan teknologi dalam pembelajaran yaitu memanfaatkan sumber daya digital seperti web, e-book, aplikasi pembelajaran, perpustakaan digital, dan sumber belajar online lainnya. Yang kedua, mempelajari dan mengaplikasikan metode pelajaran terkini. Tujuannya utama dalam mempelajari metode pembelajaran terkini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran siswa, mencakup penggunaan metode yang lebih efektif dalam penyampaian materi, pengelolaan kelas, dan penilaian. Rencana kerja tahun 2025. Yang pertama, meningkatkan pencapaian dan hasil belajar siswa. Di situ ada beberapa cara meningkatkan hasil belajar siswa, yaitu yang pertama, memahami kebutuhan individual siswa. Dalam hal ini mengetahui gaya belajar siswa, minat belajar dan tingkat kemampuan masing-masing siswa, dan memberikan perhatian khusus kepada siswa yang perlu dukungan tambahan. Yang kedua, pengajaran yang relevan dan menarik. Dalam hal ini mengaitkan pembelajaran yang kehidupan sehari-hari siswa. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi dan sumber belajar online. Nah, yang kedua, mendorong dan meningkatkan minat belajar siswa. Di sini juga ada beberapa kegiatan untuk meningkatkan minat belajar siswa. Yang pertama, kegiatan kreatif. Dalam hal ini ajak siswa untuk berpartisipasi dalam aktivitas kreatif. Yang kedua, mengaitkan pembelajaran dengan minat dan hobi siswa. Rencana kerja tahun 2026. Yang pertama, meningkatkan kemampuan siswa melalui pembelajaran yang efektif dan inovatif. Tujuan secara umum penerapan pembelajaran efektif dan inovatif adalah menciptakan pengalaman belajar bagi siswa yang lebih bermakna, menyenangkan, relevan, dan efisien. Yang kedua, meningkatkan minat membaca dan menghitung siswa. Dalam hal ini, tujuan meningkatkan minat membaca dan menghitung siswa yaitu menumbuhkan kreativitas dan imajinasi, menumbuhkan kemampuan berkomunikasi, menumbuhkan daya analisis, meningkatkan kemampuan menulis dan menghitung, menambah pengetahuan dan wawasan. Nah, di situ hasil rencana kerja 2026 ini untuk memiliki pemahaman yang lebih baik, karena hal ini dapat membantu mereka memahami konsep yang terdapat di dalam buku pelajaran. Kemudian rencana kerja tahun 2027. Meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan, yaitu mengadakan lomba, kontes-kontes di sekolah, serta memberikan hadiah untuk penghargaan, peringkat atau pengakuan atau prestasi siswa dalam kontes ataupun lomba tersebut. Di hasil rencana kerja tahun 2027 ini, siswa yang terlibat dalam kegiatan akan menghasilkan karya-karya kreativitas siswa dalam ekspresi diri dapat diukur dengan mengevaluasi karya-karya tersebut. Demikianlah pemaparan saya. Sekian dan terima kasih.